Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dari Manajemen CNPM 2020-01-115. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi di negara-negara barat, perkembangan ekonomi di Jepang, perkembangan ekonomi di Rusia, dan perkembangan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Yang pertama yaitu perkembangan ekonomi di negara-negara barat. Krisis ekonomi Asia yang berkepanjangan telah mengubah perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 1998 ke tingkat yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akan terjadi pada negara-negara yang tahun ini masih mengalami krisis ekonomi, yaitu Indonesia, Korea, dan Thailand. Negara-negara ini akan mengalami penurunan yang tajam pada sisi permintaan domestik dan impornya. Pada skala yang lebih kecil, penurunan pertumbuhan juga akan terjadi pada Malaysia, Filipina, dan beberapa negara Asia Timur lainnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat tetap pada tingkat yang terjaga. Kondisi permintaan domestik yang kuat di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, serta beberapa negara Eropa Barat lainnya diharapkan dapat mendorong perbaikan posisi neraca pembayaran yang diperlukan negara-negara Asia sehubungan dengan menurunnya aliran modal asing yang masuk ke kawasan tersebut. Negara-negara Asia yang sedang mengalami proses restrukturisasi berpeluang untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara maju tersebut. Meskipun sejauh ini krisis negara-negara Asia masih terbatas pengaruhnya pada pertumbuhan dunia, namun demikian kondisi krisis ini bersama-sama dengan penurunan harga minyak bumi sehingga menyebabkan perubahan yang cukup luas terhadap perkembangan perdagangan dunia. Beberapa negara mungkin mengalami akibat yang menyakitkan. Negara tersebut diharapkan tidak mengadakan hambatan perdagangan ataupun depresiasi nilai tukar yang berlebihan. Krisis ekonomi di beberapa negara Asia memberikan efek pada pasar komoditi dunia melalui beberapa saluran. Selanjutnya, perkembangan ekonomi di Jepang. Perkembangan ekonomi Jepang selalu mengalami yang namanya pemerosotan di setiap mereka berada di puncak emas. Tetapi jika Jepang mengalami pemerosotan, mereka langsung mencari cara agar bisa mencapai kejayaannya kembali. Pemerintah Jepang juga secara aktif mengembangkan usaha sektor kecil sehingga Bank Dunia menetapkan Jepang berada pada peringkat ke-34 dari 190 negara yang disurvei terkait dengan kemudahan mendirikan usaha kecil tersebut. Catatan Bank Dunia, capaian itu menurun 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Sementara dalam laporannya, IMF memprediksikan pertumbuhan perekonomian Jepang pada 2017 berkisar di angka 1,3%, didukung oleh meningkatnya perdagangan ekspor dan efektivitas kebijakan fiskal dalam negeri. Namun IMF juga mencermati persoalan penurunan populasi di Jepang yang berpotensi negara terhadap produktivitas permasalahan penduduk yang semakin menurun akan memaksa pemerintah mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk pemberian stimulus fiskal. OECD juga menyerukan agar pemerintah Jepang meluncurkan strategi revitalisasi terkait dengan reformasi perekonomian, diantaranya dengan meningkatkan kinerja pasar keuangan, mempromosikan lingkungan yang mendukung lahirnya kewirausahaan, melakukan reformasi di sektor perpajakan, meningkatkan inovasi teknologi dan sistem robotik, menciptakan kebijakan untuk mendukung sektor pertanian, serta meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja. Perkembangan ekonomi Rusia. Rusia merupakan negara yang terkenal di dunia saat ini serta diakui kekuatan ekonomi dan militernya. Namun Rusia pernah mengalami krisis ekonomi yang begitu mengenaskan. Negara dengan angka kemiskinan yang cukup besar, pertumbuhan produk domestik bruto yang pernah mencapai angka minus 19% pada tahun 1992.
Bahkan tentara Rusia pernah menerima sayur mayur sebagai gaji mereka. Terpurukan ekonomi Rusia itu dikarenakan karena cadangan kas mereka yang minim serta warisan utang dari Uni Soviet. Hal lain yang menyebabkan masalah ekonomi di Rusia ternyata tidak berbeda jauh dari negara-negara Asia yang lain. Mengamati pertumbuhan ekonomi Rusia saat ini memang sangat menarik. Hal itu disebabkan negara Rusia yang merupakan pecahan dari Uni Soviet yang terkenal dengan kekuatan militer namun lemah dalam perekonomiannya. Sekarang kita dibuat tercengang oleh perkembangan ekonomi yang terjadi di Rusia. Angka kemiskinan dan pengangguran yang secara cepat, hutang luar negeri yang dapat terbayar secara PDB yang terus meningkat, kekuatan ekonomi Rusia menjadi sesuatu yang berpengaruh dalam studi hubungan internasional saat ini, terutama dengan munculnya BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa, yang kriteria anggotanya adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia saat ini. BRICS diyakini dapat menandingi organisasi Government Aid yang merupakan gabungan negara-negara maju dengan tingkat PDB yang tinggi. Saat ini, Rusia merupakan negara yang cukup berpengaruh dalam organisasi BRICS. Dengan demikian, dunia telah menyadari bahwa Rusia telah menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang harus diperhitungkan dalam perkembangan ekonomi internasional. Pada umumnya, sistem perekonomian suatu negara akan terpolarisasi menjadi ekonomi nasional, pendekatan terpusat ke negara, di mana setiap komponen ekonomi diatur oleh negara, dan ekonomi liberal kebebasan pasar. Kedua sistem ini biasanya dipakai saling menguntungkan yang berlangsung serta dapat juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi internasional yang sedang berlangsung. Selanjutnya, negara sedang berkembang, di mana negara berkembang adalah negara yang baru merdeka atau sedang giat melakukan pembangunan. Dalam perjalanannya, pembangunan ekonomi suatu negara bergantung pada 4 sektor, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan tingkat teknologi. Di mana sumber daya manusia itu merupakan individu produktif yang menjadi penggerak dalam suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, memiliki fungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan. Beberapa aset yang diperoleh dari sumber daya manusia seperti keahlian, kekuatan, pola pikir, dan manajerial. Sedangkan sumber daya alam merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pembentukan modal itu merupakan aktivitas masyarakat yang menggunakan sebagian produksinya untuk pembuatan barang modal, bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan atau konsumsi. Yang terakhir, tingkat teknologi. Tingkat teknologi adalah cara seseorang mengolah sumber daya yang ada untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan manusia. Sekian penjelasan tentang perkembangan ekonomi di negara barat, perkembangan ekonomi di negara Jepang, perkembangan ekonomi di negara Rusia, perkembangan ekonomi di negara sedang berlangsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.